colours after the two that the team did in November last year. Bautista, meanwhile, ended a lowly 10th after a tough return to racing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Cakra Krishna. Di vlog kali ini gue mau membahas sedikit tentang World Superbike yang akan berlangsung di tahun 2024 ini. Jadi tahun 2024 ini akan ada berapa seri ya? Bentar, sambil buka-buka data kita sambil ngobrol ya. Untuk Superbike di sini akan berlangsung selama 12 seri ya. Sayang di tahun 2024 ini Mandalika tuh udah nggak masuk ya, jadi udah nggak ada balapan di Indonesia. Padahal ya memang untuk crowd Superbike di Indonesia itu masih kurang sih ya, karena memang pasar motor gede di produksi massal untuk Indonesia masih segmented banget lah. Tapi overall sebetulnya gue melihat untuk memajukan potensi pariwisata dan juga mengedukasi Superbike ini bagus sih. Nah, ada cerita di balik ini juga, karena mungkin saat seri terakhir Superbike kemarin sponsor serinya adalah pabrikan pelumas yang bukan asal Indonesia, sehingga melihat potensi itu mungkin pemerintah tidak mau atau tidak setuju. Nggak tahu isu ini benar atau enggak, tapi memang sponsor utamanya si World Superbike sendiri ini adalah Olimoto ya, dan di seri kemarin kan namanya Moto Mandalika Race seperti itu ya, lupa sih karena nggak datang juga. Tapi ya Pertamina bukan menjadi sponsor utama, sedangkan saat pertama kali Superbike datang itu pakai nama Pirelli. Nah mungkin karena seri kemarin di Mandalika pakai nama Moto menyebabkan tidak diperpanjangnya, dan juga mungkin melihat crowd yang datang tidak seramai kalau dibandingkan MotoGP. Lalu untuk di 2024 ini ada berapa pembalap ya? Sambil 24, 68, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ada 23 pembalap, dan ada beberapa pembalap rookie seperti Sam Lowe's yang dari Moto2 pindah ke Superbike dengan naik Ducati ya. Timnya tetap VDS. Lalu Andre Iannone yang udah comeback karena tahun lalu dia kena cekal balap karena kesandung isu doping, jadi baru bisa dibolehkan balap. Dia juga akan mengendarai Ducati V4R. Lalu ada siapa lagi yang newbie langsung masuk ke tim pabrikan ya, Nicolo Bulega yang buat kejutan di 2 hari tes kemarin. Lalu ada juga beberapa pembalap yang pindah pabrikan, seperti yang mungkin fenomenal banget. Ada 2 pembalap ini, yaitu si Toprak Rosaviaglu yang tadinya di Yamaha, sekarang dia di BMW. Lalu ada yang pindah lagi, Jonathan Rea yang tadinya di Kawasaki selama berapa tahun ya Johnny Rea di Kawasaki ya, 5 tahun 6 tahun lebih kali ya. Nah, juga dia dari Kawasaki pindah ke Yamaha. Lalu yang bikin kejutan pindah lagi siapa ya? Oh ya, pembalap ya, untuk seat yang ditinggal oleh Johnny Rea digantikan Axel Bassani. Dia tadi pembalap dari tim motocard Ducati ya, tadi private team, sekarang dia naik ke tim pabrikan, pasti akan perlu adaptasi. Terus siapa lagi? Ada Philippe Otil yang tadinya dia di tim sebelumnya dia digantikan Andre Iannone, dia pindah ke tim Yamaha sekarang. Tito Rabat masih di Kawasaki. Lalu untuk Honda masih Iker Lecuona sama Xavi Vierge dari tim HRC. Terus untuk Mie Racing Petronas ada Tyrone McKenzie. Terus Nordin tuh ini siapa ya, lupa deh. Nah, kita langsung ngebahas tes yang ini ya, tes yang berlangsung di Jerez kemarin. Kita lihat nih hasil tesnya ya, per time sheetnya ya.
Oke, kita langsung masuk aja ke liputan ini ya, liputan rekap dari tes day 1 sama day 2. Tes day 1 itu sebagai pimpinan top seed Nicola Bulega langsung gaspol, langsung bikin lap record. Ini luar biasa banget ya, gue rasa Bulega tahun ini menjadi kontender serius untuk podium dan juga akan tampil di depan sebagai Rookie of the Year juga ya. Soalnya pesaingnya Rookie of the Year Iannone, terus siapa lagi, Sam Lowe's, siapa lagi ya selain itu, Basani enggak, bukan, iya mungkin dia akan meraih predikat Rookie of the Year, salah satu kontender yang kuat Rookie of the Year Bulega. Dan juga untuk aliennya World Superbike seperti Toprak, dia hanya mampu ada di posisi ketiga di day 1 dengan waktunya sekitar 1:39.5 ya, 1:39.5. Lalu diikuti dengan teammate-nya yang gak jauh di posisi keempat, Michael van der Mark. Lalu untuk Yamaha di depan tuh masih ada Remy Gardner, dia di posisi kelima dengan 1:39.6 deh kayaknya. Untuk aliennya salah satunya Johnny Ray di posisi berapa? Johnny Ray posisi ke-6. Lalu untuk si juara dunianya si siapa? Bautista. Nggak nemu nih, Bautista ke berapa coba? Oh, dia hanya ke-10 ya Bautista ya, dengan wih, apa itu? Nih sorry nih, kita sambil record sambil ada Ali, anak gue juga lagi bikin video di sebelah. Boleh dikecilin dikit lah. Bapak lagi bikin video. Nah, itu rekapan nanti timesheetnya gue share. Nah, mendapat kabar juga bahwa tes 1 Heres dan tes 2 Heres itu tim HRC itu kayak tidak mendapatkan settingan dan tidak menemukan kenyamanan juga gitu loh di tes ini. Kita lihat nanti bagaimana tim HRC ini, soalnya pas eventnya Moto di akhir tahun kemarin di 2023 kan si siapa, Iker Lecuna sama pembalap HRC siapa lagi, satu lagi Iker sama lupa sama Safi Viers kan datang. Gue sempat ngobrol-ngobrol juga sama dia bahwa mereka bilang bahwa motor versi 2024 ini akan lebih baik, tapi ya kalau kita lihat di sini kenapa kedodoran, kita nggak tahu kenapa. Lalu di day 2 nya coba kita save dulu nih biar bisa gua tampilin screenshotnya ke kalian day 1. Gua save dulu di hari kedua. Sebetulnya hari kedua gue udah sempat baca juga si Bulega ini emang bikin lap record lagi, sempat tembus 1:37 ya. Ini bentar, gue cari dulu artikelnya. 2024 itu resultnya. Oke, di hari kedua Bulega dari Aruba Racing Team atau factory-nya Ducati itu memecahkan lap record lagi dengan 1:37.809, sedangkan lap recordnya sendiri itu di World Superbike ya, Alvaro Bautista itu di 1:39.004. Jadi ini Bulegas ini gokil sih, walaupun secara fisik gitu ya, dia badannya di Bulega sendiri tuh sempat 1:37.8. Lalu di nomor 2 ada Jonathan Rea, 3 Scott Redding, Toprak nomor 4, 5 Iannone, 6 Garrett Gerloff yang BMW ya, nomor 7 Sam Lowe's, 8 Remy Gardner. Nah, jadi Jonathan Rea dari Yamaha kedua, ketiga BMW, keempat BMW, kelima Ducati, keenam BMW, ketujuh Ducati. Jadi BMW ini mulai sedikit ini nih, banyak muncul ke depan nih. Mungkin apa yang mereka perkembangin 2023 dari temuannya ini ya, mereka kan kemarin 2023 si siapa, si Tinggi itu, kok si Tinggi, siapa sih namanya pembalapnya, si
Kak, tutup pintunya Kak. Van der Mark kan 2023 kemarin kan cedera ya, terus si Scott Redding, nah Scott Redding emang di hari kedua ini dia nomor 3. Nah Scott Redding itu kan emang menemukan sesuatu buat handlingnya BMW ya, swing arm baru atau apa. Jadi ini kayaknya memberikan ini juga input yang lebih positif buat motor 2024 dengan mungkin ada perkembangan di engine, ada perkembangan di mapping dan juga setting rangka ya, ditambah memang dengan masuknya Toprak gitu ya. Toprak itu tipe-tipe pembalap yang bisa memaksimalkan motor, jadi memang bakalan positif banget nih BMW di tahun 2024 ini. Gue yakin untuk jadi juara dunia mungkin masih belum, tapi ada chance. Tapi untuk kita akan lebih sering melihat BMW itu podium dibandingkan HRC, feeling gue seperti itu. Nah untuk HRC sendiri kayak tadi gue bilang, di tes kemarin itu it's not a good day for HRC karena Xavi Vierge cuma posisi ke-17 dan Iker Lecuona cuma ke-19. Ya kita doakan, karena HRC ini baik dari Superbike atau MotoGP ini gosipnya lagi panas banget di 2003, lagi hot banget. Mereka tuh pengen menunjukkan harga diri mereka, karena dia tahu bahwa kalau pabrikan Jepang Honda itu kalau harga dirinya kena, apalagi mereka akan tes gila-gilaan juga buat MotoGP untuk ngembangin motor yang bisa mengalahkan dua targetnya, Marquez dan Ducati. Targetnya mereka. Nah kalau di Superbike sendiri mereka motornya berkembang, tapi di tahun 2023 kemarin mereka perpisahan juga dengan tim manajernya. Siapa ya tim manajernya yang dia pembalap juga, bentar lupa namanya, kita cari LC WSBK manager. Leon Camier itu pembalap juga, juara dunia juga, dia sempat jadi manajer HRC. Gue ketemu waktu event Superbike yang awal di Mandalika yang tahun kemarin nggak datang, tapi dia mengundurkan diri dan digantikan oleh Jose Manuel. Ya kita lihat bagaimana Jose Manuel ini bisa membawa tim HRC ke arah lebih baik atau mungkin arah sebaliknya. Nah baca berita juga bahwa ada sedikit insiden kemarin antara sesama pembalap BMW, antara Scott Redding dan juga ini ya Michael van der Mark, bekas rekan satu tim. Kayak ada insiden di track, tapi gue belum browsing detail sih seperti apa. Gue berharap banget di 2024 ini Superbike itu menjadi lebih seru dengan pindahnya pabrikan. Gue berharap Toprak bisa memaksimalkan banget, BMW bisa fight untuk podium, dan juga gue berharap juga Bautista cedera lehernya cepat sembuh, jadi dia bisa memberikan perlawanan. Johnny Ray bisa memberi angin segar buat Yamaha, karena gue lihat Yamaha ini sebetulnya pembalapnya kompetitif, tapi untuk motor kita tahu ya Yamaha itu adalah bukan motor yang paling kenceng, tapi memang motor yang paling nyaman. Dan Johnny Ray sendiri bilang bahwa motor ini nyaman dan mudah dikendali. Kita harap Jonathan Rea bisa memberikan angin segar. Oke, mungkin segitu dulu ngobrol kita tentang World Superbike. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kalian puas dengan podcast pertama tentang World Superbike ini. Next time gue berharap lebih proper ya, karena hari ini weekend gue sembari mesti jaga anak, jadi next time bismillah lebih proper persiapannya juga. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini. Kalau kalian emang suka, jangan lupa tombol jempolnya. Dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Ciao.